Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran di siang-siang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu mau tanya, apakah semuanya hadir? Atau tidak? Siapa yang tidak hadir? Antavia. Semoga segera diberikan kesembuhan ya untuk Mbak Atta. Amin. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ragi ini berfungsi sebagai apa sih? Sebagai pengembang. Ya, betul sekali. Pada saat membuat roti atau tape, nah dia itu sebagai katalis alami yang membuat adonannya itu mengembang jadi lebih cepat ketika fermentasi. Pada saat pembuatan roti ini, jadi ragi itu kan dicampurin ke adonan rotinya ya. Iya. Raginya itu memakan gula di dalam adonannya, menghasilkan gas CO2 yang membuat adonan tersebut menjadi mengembang. Selain membuat roti, ragi itu juga mempunyai fungsi untuk fermentasi tape. Ragi ini dicampurkan pada singkong, kemudian ragi ini memakan part di dalam singkong sehingga menghasilkan gula dan aroma tape yang manis dan khas. Hasilnya, tape itu jadi lebih manis, lembut, serta lebih. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu diharapkan kalian ini nantinya mampu menjelaskan prinsip kimia hijau. Kemarin kan kita sudah membahas ya 1 sampai 6 prinsip kimia hijau. Nah, sekarang lanjutannya. Kemudian menganalisis penerapan kimia hijau dalam kehidupan. Akan kita bahas kali ini adalah menggunakan bahan baru terbarukan, mengurangi bahan turunan kimia, menggunakan katalis untuk efektivitas, mendesain bahan kimia dan produk terdegradasi setelah pakai, serta menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi, dan yang terakhir ada mencegah potensi kecelakaan. Yang pertama itu kita akan bahas penggunaan bahan baru yang terbarukan, di mana bahan yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis seperti tumbuhan atau biomasa. Nah, manfaatnya itu kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan fosil, lebih ramah lingkungan tentunya, kemudian menjaga keberlanjutan sumber daya. Nah, contoh dari penerapan penggunaan bahan baru terbarukan ini, misalnya kita dalam pembuatan bioetanol dari tebu atau singkong sebagai bahan bakarnya. Kemudian penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku dari sabun. Dan yang selanjutnya itu ada mengurangi bahan turunan kimia, di mana ini merupakan menghindari penggunaan bahan tambahan atau proses kimia yang tidak perlu sehingga tidak menghasilkan limbah berlebih. Dan manfaatnya ini tentu saja mengurangi limbah berbahaya, menghemat bahan dan energi, serta prosesnya juga lebih sederhana. Nah, contoh dari pengurangan turunan kimia ini, misalnya kita memproduksi obat secara langsung tanpa banyak tahap reaksi dan reaksi tambahan. Kemudian menggunakan bahan alami tanpa memodifikasi berlebihan. Selanjutnya, prinsip yang ke-9 yaitu penggunaan katalis untuk efektivitas. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, katalis itu kan mempercepat reaksi sehingga dia lebih efisien. Nah, manfaatnya ini yaitu bisa menghemat energi, mempercepat proses produksi, serta mengurangi limbah. Nah, contohnya ini ada katalis Carpenter dalam penggunaan enzim industri makanan dan dalam kendaraan bermotor. Kemudian prinsip yang ke-10 ini ada desain bahan kimia produk terdegradasi setelah dipakai. Nah, produk kimia ini dirancang agar dapat terurai menjadi zat yang tidak berbahaya. Manfaatnya itu mengurangi pencemaran lingkungan, limbah lebih mudah diolah, serta aman bagi makhluk hidup. Contoh penerapannya itu, ya, kalian udah pada ini belum tahu sedotan yang bisa dimakan? Tahu. Nah, itu ada juga plastik biol
biodegradable serta deterjen yang ramah lingkungan sehingga mudah diuraikan. Prinsip yang ke-11 ini adalah menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi, di mana kita melakukan pemantauan secara langsung atau real time untuk mencegah terbentuknya limbah berbahaya. Manfaatnya itu sendiri yaitu dapat mencegah pencemaran sejak awal, mengurangi risiko kesalahan produksi, dan lebih efisien. Tentunya juga safety. Contoh penerapannya ini dalam monitor pabrik untuk memantau emisi gas. Yang kedua ini pengujian kualitas air yang langsung secara industri. Kemudian yang terakhir ini adalah pencegahan potensi kecelakaan, di mana kita menggunakan atau melakukan proses yang aman untuk meminimalisir risiko ledakan, kebakaran, dan keracunan. Manfaatnya itu dapat melindungi pekerja, mengurangi risiko bencana industri, dan lingkungan lebih aman. Contohnya, mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang lebih aman, menggunakan APD di laboratorium, serta penyimpanan bahan kimia sesuai keamanan. Ibu punya LKPD ya. Nantinya ibu akan membagikan dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Kalian bisa diskusikan terlebih dahulu ya dengan kelompoknya. Iya Bu. Kalau ada yang ini ditanyakan segera ditanyakan. Ayo Mbak Marta, kenapa? Cantik sih matanya Bu. Pusing. Ibu sudah selesai semua? Sudah. Nah coba kelompok 2 boleh secara Siti, Bu, Siti, maju Siti. Oke Siti, maju Siti. Ayo Siti, semangat Siti. Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu yang nomor 6, berikan dua contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang pertama, menggunakan produk pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan dan biodegradable. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan seperti energi surya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Betul ya, itu merupakan bagaimana cara kita menerapkan kimia hijau dalam lingkungan. Kita beri aplaus untuk Siti. Ibu punya games untuk kalian. Dua kelompok maju ke depan masing-masing. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ayo, dimulai ya. 3, 2, 1. Nggak boleh nyontek ya. Apa? Udah selesai. Oke. Kita bandingkan ya jawaban kelompok Siti dengan jawaban kelompok Dinda. Nah, di sini ternyata kelompoknya Dinda ini menjawab 3, tapi dia itu kurang lengkap ya bagian 2-nya. Dan kelompok Siti ini sangat-sangat lengkap ya ternyata. Betul, kita beri plus. Setelah kita mempelajari prinsip kimia hijau, adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, boleh Siti. Kesimpulannya yaitu kimia hijau membantu manusia menggunakan bahan kimia secara bijak dengan tujuan melindungi lingkungan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keselamatan. Pengaplikasian dari kimia hijau dalam kehidupan meliputi yang pertama, penggunaan energi bijak, contohnya menghemat listrik. Yang kedua, penggunaan produk ramah lingkungan, contohnya menggunakan plastik biodegradable. Yang ketiga, industri kimia, contohnya menggunakan katalis untuk efisiensi produksi. Yang keempat, pengelolaan limbah, contohnya mengurangi limbah berbahaya sejak awal produksi. Yang kelima, menggunakan bahan alami, contohnya menggunakan bahan dari tumbuhan sebagai alternatif bahan kimia berbahaya. Dan yang terakhir adalah keamanan kerja, contohnya menggunakan bahan yang aman untuk mencegah kecelakaan. Betul sekali. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau minta nanti kalian tolong carikan masing-masing 5 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.